Renungan Harian Katolik, Senin 16 Mei 2022. Memerdekakan orang di daerah yang belum mengenal Kristus. Arti mengasihi Yesus yang sesungguhnya. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus dan Barnabas berada di Ikonium, orang-orang Ikonium yang telah mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Setelah mengetahuinya, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya. Ia lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru-seru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku,
Ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Memerdekakan orang di daerah yang belum mengenal Kristus. Janji penyertaan Tuhan, terutama yang disertai tanda dan mukjizat, akan secara khusus menyertai orang-orang yang setia menyaksikan Injil. Terlebih apabila kesaksian itu dilakukan di daerah-daerah yang penyembahan kepada berhala-berhala masih sangat kuat. Inilah yang dialami Paulus dan Barnabas dalam pelayanan mereka di Listra. Seperti halnya semua mukjizat yang dicatat dalam Alkitab, mukjizat penyembuhan orang lumpuh di Listra ini pun berakibat kejutan, yang membuka kesempatan bagi dialog dan pewartaan Injil. Mukjizat tidak ditujukan sekedar untuk pamer kuasa. Paulus terlebih dahulu melihat bahwa si lumpuh memiliki iman. Iman di sini bukan iman kepada Yesus Kristus, sebab Injil baru saja masuk ke Listra. Iman itu adalah semacam kepercayaan orang itu terhadap Allah yang berkuasa menolongnya. Reaksi orang banyak mengejutkan. Dalam kegelapan sistem penyembahan dewa mereka langsung menganggap Barnabas sebagai dewa Zeus dan Paulus sebagai dewa Hermes. Paulus menepis anggapan sesat tersebut dan menjadikan kesempatan itu saat untuk menyaksikan Injil. Saksi-saksi Kristus yang setia kepada Injil dan yang Tuhan urapi pasti mengalami wibawa, pengaruh, dan kuasa dalam berbagai bentuk. Hal-hal tersebut akan dirasakan oleh pihak lain. Namun karena sistem kepercayaan yang berbeda, tafsiran orang yang bukan Kristen tentang kuasa dalam pelayanan para saksi Kristus sangat mungkin salah. Misalnya si hamba Tuhan itu dianggap orang sakti, beraura dahsyat, memiliki cakra yang kuat, atau dipenuhi roh-roh tertentu. Sebagai saksi Kristus, kita harus memohon kepada Tuhan agar memerdekakan mereka dari ikatan penyembahan berhala tersebut. 2. Arti mengasihi Yesus yang sesungguhnya. Siapakah yang benar-benar mengasihi Yesus? Apakah sebatas mengucapkan, "Aku percaya"? Banyak menyanyikan lagu rohani atau memakai simbol-simbol agama sudah benar-benar mengasihi Yesus? Nas ini menegaskan bahwa yang benar-benar mengasihi Yesus adalah yang menuruti firman dan perintahnya, baik dalam sikap, perasaan, dan tindakan nyata. Maka Bapa dan Anak akan mengasihi Dia dan diam bersama-sama dengan Dia. Yesus yang sudah naik ke surga tidak meninggalkan kita begitu saja, namun memberi penolong, yaitu Roh Kudus. Ia adalah roh kebenaran yang menyertai kita dan diam di dalam kita. Artinya dalam melakukan perintah-perintah Tuhan, kita tidak sendirian, tetapi mengalami penyertaan Tuhan. Dengan mengasihi Yesus secara sungguh-sungguh, kita menyenangkan hati Sang Bapa yang mengutus Yesus. Semua yang dilakukan Yesus dan kita para muridnya merupakan bagian dari karya dan rencana Allah
sejak bumi ini diciptakan. Melalui ketaatan kasih kita, kita beroleh anugerah menjadi bagian di dalamnya. Marilah kita rajin mendengar firman-Nya melalui kitab suci, merenungkannya, dan menuruti firman itu, menjadikannya sebagai jalan hidup kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mau benar-benar mengasihi-Mu, dimulai dari rajin mendengar firman-Mu melalui kitab suci, merenungkannya, dan menuruti semua firman-Mu, menjadikannya sebagai jalan hidup kami sehari-hari. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar setia menyatakan kasih kami kepadamu dalam tindakan nyata. Dan bimbinglah kami menjadi saksi-Mu yang setia. Amin.